Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kembali lagi dengan Miss Riri. Hari ini Miss Riri mau mengajarkan kalian tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi itu apa ya? Ada yang tahu? Komunikasi adalah penyampaian pesan antara si pengirim dengan penerima pesan. Jadi, komunikasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi langsung tanpa ada perantara, jadi ia langsung bertemu face to face, atau komunikasi tidak langsung, harus menggunakan perantara atau medianya, misalnya handphone, telepon, laptop, dan sebagainya. Jadi, kalian paham kan sekarang apa yang dimaksud dengan komunikasi? Dicatat dan diperhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Pada awalnya, komunikasi ini terjadi pada tahun 1300 sebelum Masehi. Pada zaman ini, awal pertama kalinya komunikasi terjadi. Awalnya kita menggunakan bahasa isyarat atau simbol-simbol. Makanya pada zaman dahulu, manusia-manusia purba menulis komunikasinya pada di dinding goanya. Makanya tak heran sekarang kita menemukan barang-barang prasejarah yaitu batu atau goa yang berisikan tulisan atau gambar. Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi yaitu dengan diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi. Contohnya gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, bahkan ada juga asap untuk menandakan peringatan terhadap bahaya. Teknologi komunikasi semakin berkembang, mulai dari menggunakan burung merpati, telegraf. Pesan dari telegraf disebut telegram ya nak, surat menyurat, hingga email yang kemudian menjadi berkembang pesat menjadi telepon, smartphone, dan sebagainya. Next. Nah, sekarang ada yang tahu nggak ya kenapa merpati digunakan sebagai alat untuk mengantar surat atau pesan? Ada yang tahu nggak? Merpati ini ternyata adalah hewan yang pintar, memiliki daya ingat kuat, dan memiliki kemampuan navigasi dan naluri alamiah untuk kembali ke sarang. Metode ini berasal dari orang-orang Persia yang melatih burung-burung merpati. Jadi pertama kali burung merpati ini digunakan oleh Sultan Baghdad Nuruddin untuk mengirimkan pesan sekitar kerajaannya. Seperti di film Harry Potter ya. Pernah nonton gak? Selanjutnya, berkembangnya surat menyurat sesuai dengan didirikannya kantor pos pertama. Jadi, pada saat itu pengiriman surat pos masih dilakukan dengan cara tradisional. Untuk pengiriman di daratan, petugas pos berjalan kaki dari kampung ke kampung atau menggunakan alat transportasi berupa kuda. Jadi kalian bisa bayangkan ya betapa lamanya untuk mengirim surat pos yang dikirim secara jalan kaki. Bisa bayangkan gak ya? Sangat jauh kan ya? Berarti orang-orang zaman dahulu sangat sabar ya menunggu surat. Jadi kita juga harus sabar. Kalau misalnya suratnya antar pulau atau antar negara, dikirimnya jalan kaki atau bagaimana, Miss? Kalau jalan kaki ya kita bakalan capek dong, capek banget. Kalau misalnya beda pulau atau beda negara, kita menggunakan kapal layar. Jadi jalan darat mulai dibangun sehingga pengiriman posnya dapat lebih cepat. Selanjutnya ada telegraf. Telegraf ini alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh Samuel F.B. Morse. Isi pesannya itu harus dikirim dengan menggunakan kode-kode Morse. Jadi media ini sangat efektif
dan dulu bahkan menjadi primadona. Meskipun yang hanya bisa mengirim itu orang-orang yang paham terhadap kode Morse. Selanjutnya ada telepon. Telepon ditemui oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Selanjutnya, Indonesia menggunakannya mulai dari 16 Oktober 1882. Perkembangan telepon ini bervariasi dan cukup berkembang dengan pesat. Nah, sekarang kita lihat perkembangan telepon dari masa ke masa. Seperti ini ya anak-anakku. Perkembangan teknologi komunikasi ini semakin maju dengan ditemukannya internet. Dengan melalui internet, kita dapat mengirimkan pesan di mana saja dan kapan saja. Tapi ingat ya anak-anakku, dengan menggunakan internet, kita harus berhati-hati. Makanya ada aturan minimal penggunaan internet adalah anak yang berusia 13 tahun. Jika di bawah 13 tahun, maka anak tersebut harus diperhatikan oleh orang tuanya dalam menggunakan internet tersebut. Paham? Jadi menurut kalian lebih enak mana nih? Zaman dulu atau zaman sekarang? Komen di bawah ya. Dan kalian pilih lebih suka teknologi apa ya? Kalian pilih apa yang paling kalian suka. Sekian dari Miss Riri. Semoga hal ini membantu ya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.